Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 3 halaman 21 berarti ya. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan didapatkan secara urut dan runtut ya. Pastikan kalian membuka playlist ini. Linknya di mana? Di kolom deskripsi ya, di bawah, di atasnya kolom komen itu. Oke, kita mulai saja sekarang. Setelah istirahat sejenak, Siti dan teman-teman melanjutkan kegiatan belajar. Mereka membaca teks di bawah ini ya. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh merasa lelah ya. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Nah, istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Karena makanan dan minuman ya terutama yang mengandung energi tentu saja ya, akan bisa menjadi bahan bakar baru buat tubuh kita kan gitu ya. Ya, makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman ya sebagai sumber energi. Ya, kalau air itu bukan sumber energi ya, itu merupakan pelarut. Ya, minuman yang mengandung sumber energi adalah minuman yang misalnya ada gula di dalamnya ya, larutan gula-gula itu yang bisa menghasilkan energi, atau ada campuran-campuran yang intinya campuran itu mengandung mungkin protein ya, mungkin karbohidrat atau gula. Untuk minum ya kita membutuhkan air bersih ya. Namun saat ini ya banyak sumber air yang telah atau sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah dibuang ke air, itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi. Sekali lagi, air bukan sumber energi ya. Wah, ini ada kekeliruan, diulang-ulang lagi ya. Bukan sumber energi, pelarut ya dalam tubuh ya. Air merupakan sumber energi listrik. Kalau ini sumber energi listrik, ini air yang bergerak ya, air yang bergerak ya. Gerakannya itu yang kita manfaatkan untuk memutar turbin ya. Air juga merupakan sumber listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Jadi bagian sini kurang tepat sebenarnya ya. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi, bukan hanya milik kita, ya kan? Kita harus menjaga kelestarian energinya, karena kita manusia ini sebagai khalifah di dunia ini yang diberi akal, pikiran ya untuk menjaga dunia. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri, kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis ya, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah satu, merawat dan memelihara tanaman-tanaman. Ya. Dua, melakukan penghijauan. Tiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air ya. Melestarikan sumber energi. Kalau ini lebih ke melestarikan sumber daya alam sebenarnya. Merawat dan memelihara tanaman-tanaman, melakukan penghijauan ya, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Itu sebenarnya kurang pas juga ya, karena di sini memang dari awal air dianggap sebagai energi. Ya, ini adalah cara melestarikan sumber air ya, sumber air bersih ini ya. Penghijauan, membuang sampah. Nah, kalau melakukan penghijauan ini memang ada hubungannya dengan sumber energi ya, sumber energi yang nabati ya. Oke. Yang tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air ini sebenarnya kurang pas ya, kurang pas yang nomor 3 ini. Karena asumsi dari penulisnya ya Pak Ali nggak setuju ya kalau air itu sumber energi. Ya memang bukan ya. Air yang bergerak itu baru. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan ya. Menggunakan air secukupnya saja. Ya, menggunakan air secukupnya, seperlunya ya, jangan
Nah, kalau ini ada hubungannya ya, kalau kita terlalu banyak menggunakan air, nah, padahal di sana di PDAM pusat karena kan harus memompa itu ya. Nah, pompa untuk menggerakkan air itu butuh energi. Hubungannya di situ ya. Kita juga menggunakan proses untuk mendapatkan air ini yang butuh energi. Ya, menghemat air pada ujung-ujungnya menghemat energi juga. Kalau arahnya ke sana masuk. Ya. Mari kita mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Ya, karena ya makanan dan minuman ini saya sesuaikan dengan teks ya, merupakan sumber energi bagi kita. Merupakan sumber energi bagi manusia. Merupakan ya minuman yang manis ya ini ya yang dimaksud merupakan sumber energi bagi manusia. Ya, apa gunanya air bagi tubuh? Nah, kalau ini sebenarnya ini Pak Ali jadi maksudnya konflik interest ini. Kalau menurut buku ini dianggap sebagai sumber energi tapi bukan sebenarnya ya. Air bagi tubuh adalah sebagai pelarut ya, pelarut dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia. Termasuk saat mengekstrak atau mengolah energi ya, mengolah makanan menjadi energi. Nah, ini jawaban yang saya beri spesifik ya. Mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Ya. Nah, kalau pertanyaannya mengapa banyak daerah kekurangan air bersih? Karena ada perubahan siklus cuaca itu termasuk mengaruhi ya, perubahan ya siklus musim ya, terus karena kerusakan alam yang disebabkan manusia ya, yang disebabkan manusia seperti tambang ya yang merusak lingkungan, perkebunan yang akhirnya untuk membuka perkebunan itu harus pohon-pohon hutan-hutan itu ditebang, terus penebangan liar ya, pembakaran hutan, macam-macam kerusakan alam yang disebabkan manusia. Terus kemudian manusia juga menyebabkan global warming, ini juga mempengaruhi ya, global warming ya. Ini perubahan siklus musim akhirnya terganggu ya, menyebabkan iklim dunia bergeser. Iklim dunia bergeser atau ada perubahan ya. Nah, di gurun ya, di Arab sana Pak Ali baca di koran, di majalah, di situs tertentu ya, maksudnya di informasi dari berbagai sumber, ada salju di sana. Lah ini bagaimana di gurun ada salju. Terus tempat yang biasanya hujan enggak ada hujan sampai berbulan-bulan, akhirnya kering ya. Ini memang ya akibat manusia juga yang kurang arif dan bijaksana dalam mengelola lingkungan. Mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Agar sumber energi tidak cepat habis ya, agar sumber energi ya tidak, terutama yang sumber energi yang tidak diperbarui, yang tidak terbarui, sumber energi tidak cepat habis, itu aja enggak apa-apa ya, tidak cepat habis, terutama sumber energi yang tidak bisa diperbarui ya, sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Apakah ada yang bisa diperbarui? Ada, dianggap bisa diperbarui karena sangat melimpah
Contohnya sumber energi sinar matahari yang bisa berupa dari listrik, bisa juga sebenarnya ya energi kincir angin itu bisa diperbarui ya. Nah, bukan berarti kita tidak berhemat, proses mendapatkannya juga butuh energi ya. Jadi proses ngangkut kincirnya apanya itu kan butuh energi juga. Jadi ya tetap kita harus berhemat ya. Terutama ya, ini terutama sumber yang tidak bisa diperbarui, contohnya adalah minyak ya, minyak bumi, batu bara itu harus dihemat. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Ya, menggunakan air secukupnya. Nah kan, air secukupnya. Misalnya saat gosok gigi kerannya dimatikan dulu. Saat menggosok gigi ya keran dimatikan. Kalau minum dihabiskan ya, jangan minum ngambil 1 gelas penuh diminum cuma 1 gelas saja, atau minuman dalam kemasan beli baru diminum separuh dibuang. Nah itu kan tidak hemat ya, tidak hemat. Nah untuk proses mendapatkan air, pengiriman air semuanya itu butuh energi tuh ya. Ya masa air datang sendiri dikirim pakai kendaraan, nah kendaraan itu butuh energi. Ya disitulah penghematan yang dimaksud. Ceritakan kembali bacaan di atas, gunakan bahasamu sendiri ya. Jadi di sini adalah bacaan ini kita lihat tentang ini ya, menjaga kelestarian energi ya. Dimulai dari tubuh kita merasa lelah ya, kita butuh makan ya, kemudian dilanjutkan makanan adalah sumber energi ya. Oke. Kemudian kita butuh makan dan minum ya. Kita harus menghemat air ya, air juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Terus bagaimana cara melestarikan sumber daya air, oke ya, itu yang kita harus tulis ulang di sini ya. Tubuh kita membutuhkan energi ya. Setelah beraktivitas tubuh kita membutuhkan istirahat, dan makan dan minum yang cukup untuk memulihkan energi, serta ya gitu ya, membutuhkan istirahat atau ya, makan dan minum yang cukup ya untuk memulihkan ya untuk memulihkan energi, ya. Air ya selain penting ya bagi tubuh kita ya, aliran air juga mengandung energi yang bisa ya, air juga ya mengandung energi ya yang bisa kita rubah ya menjadi maaf ya, kita rubah ya menjadi energi listrik. Coba kita cek sesuai enggak, jangan-jangan kita ke arah yang salah ya. Nah, makanan adalah sumber energi bagi tubuh, sudah tadi ya. Nah, oke, arahnya bukan ke energi listrik ya. Setelah itu untuk makan, untuk minum kita butuh air bersih, kemudian pencemaran ya, masuk ke pencemaran.
Oh, ada listrik juga ya. Air juga merupakan sumber energi listrik ya. Nah, ini masuk ke ini ya, pelestarian alam ya. Oke. Air bersih ya, yang semakin langka ya, semakin langka artinya semakin susah mendapatkannya ya, harus kita lestarikan dengan cara ya, yang satu tadi langsung masuk ke sini, merawat dan memelihara tanaman-tanaman, ya. Kemudian kalau bentuk poin-poin seperti ini kita kopas saja, melakukan penghijauan dan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai ya, ke sumber air. Melakukan penghijauan ya. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ya, ke sumber air ya. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan tugas. Kemudian Pak Guru melanjutkan pelajaran. Berikut ini adalah percakapan antara Pak Guru dan murid-murid. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Tanya Pak Guru. Belum, Pak, jawab Siti dan teman-temannya. Kalau begitu Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lebih lama hidup, Pak Guru atau kalian? Pak Guru, jawab murid-murid serempak. Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua dari kami, Pak, jawab Udin. Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak, jawab Udin. Udin benar. Jadi tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Ya, tahun merupakan penunjuk waktu ya. Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Murid-murid terdiam. Sambil berpikir lalu Pak Guru berkata, kalau begitu yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu. Setelah membaca dialog di atas, kita memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat. Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Ya. Kali ini kita hanya akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam, menit, dan detik akan kita pelajari kemudian. 1 tahun 12 bulan ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 28 sampai 31 hari. Ya, lihat tabel di bawah ini ya. Januari itu 31 hari. Ya. Februari 29 atau 28 atau 29. Ini terjadi saat tahun kabisat. Tahun kabisat. Ya, jadi 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Oke. Maret itu 31 hari, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, ya, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Ya. Kalau kita mau mudah mengingatnya menggunakan jari, ya, bisa menggunakan ini ya. Menggunakan jari ini saja. Ya. Jadi enggak usah semua jari, 4 jari aja ya. 1, 2, 3, 4. Jarinya jelek sekali. Ini kelingkingnya kok bengkak gitu. Bagaimana ini gambarnya Pak Ali ini? Ya, ini agak dilebarin sedikit ya.
Ya, ini agak dilebarin sedikit. Nah, oke. Ya. Jadi di sini Januari, di sini adalah 31. Januari ya, 31. Yang ada satunya ya, ada jarinya 31. Ya. Di sini Januari, di sini 29 atau 30 ya, Februari ya, kemudian Maret di sini 31, April di sini, terus Mei di sini Mei, terus Juni, kemudian Juli, Agustus, hitung 2 kali. Juli, Agustus ya, Juli, Agustus. Juli ya, atau digambar 2 kali apa tangannya ya. Juli, Juni, Juli. Terus dihitung lagi ya, jarinya dihitung lagi 2 kali. Ya, jadi saya gambar jari lagi ya. Ya, seperti ini 1, 2, 3, 4. Jelek jadinya. Anggap aja bagus lah ya. Ya, habis Juli, Agustus, September di tengah. Ya, pokoknya yang di tengah itu 31. Di sini September, Oktober, November, Desember. Ya, jadi gini aja ya, Januari, Februari. Kalau Januari di sini 31, Februari 28 atau 29, ya 28 atau 29. Jadi Januari, Februari, Maret ya di sini adalah 31, April kalau di bawah 30, kalau di atas 31 ya. Kecuali di sini Februari 29 atau 28 itu pada umumnya 29 karena tahun kabisat. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya September, Oktober, November, Desember. Lagi ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Seperti itu ya. Ya. Seperti akar tangannya. Waduh, gambarnya kacau. Kita lanjutkan. Ya, khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya 29 hari. Ya, ini terjadi saat tahun kabisat. Ya, karena 1 tahun itu 365 1/4 hari. Jadi 1/4 ini setiap 4 tahun sekali dikumpulkan dijadikan 1 hari, yaitu pada tahun kabisat. Ya, 1 tahun. Ya, 1 tahun 365 1/4 hari. Ya, banyak hari di hari Minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada 7 ya. 7 hari itu disebut seminggu. 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Ya, kalau jumlah harinya 28 hari berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Jadi kelebihan 3 hari. Ya, setelah memahami penjelasan di atas, lengkapi tabel berikut. 1 tahun 12 bulan. Ya, 1 tahun 12 bulan berarti 2 tahun. Ya, tinggal kalikan 2. 12 kali 2 24 bulan. 3 tahun ya 12 dikalikan 3. Ya, 12 kalikan 3 ini adalah 36. Ya, 4 tahun ya 12 kalikan 4 jam 4 ya. Jadi 48. Kalau 5 tahun ya 12 kalikan 5. 12 kalikan 5. Ya, ini adalah 60. Ya, seperti itu ya. Ini kalikan sendiri ya. 1 minggu itu 7 hari. 1 minggu 7 hari. Kalau 2 minggu ya 2 kali 7. 2 kali 7 ada 14. 3 minggu 3 kali 7 21. 4 minggu 4 kali 7 28. 5 minggu 5 kali 7 ya 35 hari. Seperti itu ya. Mudah. Ya, perhatikan tabel pada halaman 26, kemudian lengkapilah tabel berikut. Jumlah minggu dan hari. Januari, Agustus 4 minggu 3 hari. Januari sama, ini adalah 31 hari ya. Januari 31 hari ya. Agustus juga Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 31 hari ya. Januari juga 31 hari. September kita urut aja, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, dari sini 30 hari. September 30 hari. Maret,
Januari, Februari, Maret 31 hari. Ya, Januari, Februari, Maret. November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, November 30 hari. 30 hari. Kalau Januari 31 hari sama dengan ini, ya 4 minggu. Ya 4 minggu berapa hari? 3 hari. Kalau 30 berarti bukan tambah 3 hari tapi tambah 2 hari ya. 4 minggu 2 hari. Ini 31 hari berarti 4 minggu ya, 4 minggu 3 hari. 3 hari. Kalau 30 berarti 4 minggu ya, 2 hari. Ya, seperti itu. Ya. Nah, masihkah kamu lagu yang dipelajari pada pembelajaran 1? Ayo nyanyikan lagi bersama-sama, coba perhatikan kembali irama lagu tersebut, kemudian mainkan musik mengikuti pola irama lagunya. Ya, gunakan alat musik seperti ini ya, marakas, tamborin, ya, kastayet, ya, kastayet, rebana. Ya, alat-alat musik tersebut adalah alat musik ritmis, ya. Mari mainkan secara berkelompok. Satu kelompok memainkan satu jenis alat musik. Bait pertama, baris pertama lagu diiringi dengan marakas. Ya. Bait pertama, baris kedua diiringi dengan tamborin. Bait pertama, baris ketiga diiringi dengan kastanyet. Ya. Bait pertama, baris keempat diiringi dengan rebana. Bait kedua polanya dengan bait sama dengan bait pertama. Ya, kita sudah menyanyikan tadi ya. Ya. Bait ketiga dan baris pertama sampai dengan keempat diiringi oleh semua alat musik. Ya, ini lagunya lagi. Ya, nah di sini tadi sudah kita nyanyikan sama-sama ya. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Nah, kalau nggak ada gitarnya nggak enak ini, ya. Di sini ada bait kedua, ya kita. Wah ini kabel-kabelnya sudah saya cabutin ini, coba dipasang lagi ya. Ternyata di sini dinyanyikan lagi, ya. Ya, ini bisa ditancapin lagi. Ya, oke. Oke. Ya. Matahari bersinar terang. Kak pakai marakas. Ces gitu ya. Ya, jadi kalian siapkan alat musiknya, ya kalian bisa membawa marakas apa-apa, kita nyanyi sama-sama. Pak Ari ini pakai gitar ya. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Nah, ini digeser dikit ini. Matahari, nah bukan seperti itu. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama, cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Ayo nyanyi sekali lagi ya, kalian siapkan marakasnya, tamborin ya. Matahari bersinar terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang.
Maha kuasa Tuhan, maha kuasa Tuhan, maha kuasa Tuhan yang esa. Paling kadang-kadang lupa ya dengan lagunya. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Ya, seperti itu ya lagunya ya. Enak lagunya. Orang tua mengajak siswa mengamati kalender dan menghitung jumlah hari dalam tiap bulannya. Siswa diminta menuliskan daftar nama bulan yang jumlah harinya sama. Ya, tadi sudah kita hitung sama-sama ya. Ini kerjakan dengan orang tua di rumah. Sekarang kita pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 2 telah kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan ya. Kita berjalan, menekuk, mengayun ya sampai dengan menggunakan simpai atau hula hoop. Pada pelajaran ini kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun alat yang kita gunakan adalah tongkat berpita. Oke ya, seperti ini. Tongkat berpita. Ya, lanjutkan dengan rangkaian gerak berikut ya. Oke. Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian. Lakukan dengan iringan musik. Pilihlah musik yang sesuai. Ya, musiknya yang agak ngebeat enak ini ya. Oke. Air dan angin adalah sumber energi. Nah, di sini air yang bergerak ya, bukan hanya air yang diam ya. Angin ini sebenarnya adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Nah, apabila ada yang tanya apa bedanya angin dan udara, nah, udara itu angin juga, ya. Angin adalah udara juga, tapi yang bergerak. Nah, air ini air yang berenergi itu air yang suhunya tinggi atau yang bergerak, ya. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Nah, sekali lagi ini ada miskonsep ini ya. Air itu bukan sumber energi bagi tubuh, ya. Pelarut ya di dalam tubuh. Ya, air juga sumber energi listrik. Lah ini masuk. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung ya pada sebuah bendungan atau waduk. Nah, lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan, aliran ini yang berenergi, ya kan? Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik ini artinya adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, termasuk air dan angin. Ya, energi kinetik ya adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Apabila kalian bergerak, apakah kalian juga memiliki energi kinetik? Iya. Mobil yang bergerak memiliki energi kinetik? Iya. Apapun yang bergerak memiliki energi kinetik, ya. Air menggerakkan kincir atau turbin air yang bergerak tadi, ya kan? Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik adalah alat yang menghasilkan listrik apabila diputar. Ya, generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Ya, ada PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Ada PLTA Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat. Ya, bukan hanya di Jawa ya, Sumatera Barat juga punya PLTA. Ya, PLTA Karangkates, Malang, Jawa Timur. Loh, Jawa Timur juga ada. PLTA Sigura-gura, bukan si ragu-ragu ya. Sigura-gura
Ya, Sumatera lagi, Sumatera Utara. PLTA Musi, ya, Bengkulu, ya, Kapahyang Bengkulu. PLTA Gajah Mungkur Wonogiri Jawa Tengah, ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ada PLTA-nya, ya. Jadi Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat Jatiluhur, ya, Jawa Timur ini Karangkates. Ya. Sumatera, ya, Agam sama Simorea. Untuk pulau yang lain sabar. Ya, kita berdoa agar segera dibangun. Atau mikrohidro, ya, atau nggak disebutkan di sini malah. Ya, mungkin aja ada, ya. PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, Jatiluhur. Oke. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia, ya. Oksigen itu sekitar 20%, ya, 20% atau 20 bagian dari udara ini mengandung oksigen. Ya, sekitar 20 atau 15% gitu ya. 15 sampai 20% mungkin Pak Ali lupa. Ya, tidak 100% juga ya. Sekitar 15 sampai 20%-an ya. Maaf kalau salah, cek ya, ada di Google ya. Yang jelas di bawah 30. Yang 70% sampai 80% itu nitrogen ternyata udara kita itu isinya. Nah, oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, mungkin saja ini salah ya. Jadi intinya tidak banyak oksigennya itu. Tapi itu sangat penting. Ya, oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dimanfaatkan sebagai energi listrik. Ya, jadi kalau oksigen ini sumber energi masih masuklah. Karena untuk menghasilkan energi ya makanan itu harus dibakar. Ya, salah satu gas untuk membakarnya adalah oksigen. Ya. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Nah, ini masuk ya, udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Ya, bayu ini bahasa Jawa ya. Tirta itu air, kalau bayu itu angin. Ya. Energi kinetik adalah yang dapat menggerakkan kincir, sama dengan air ya. Udara yang bergerak atau angin ini mengandung energi kinetik ya. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik, sama ya. Jadi generator adalah alat yang didesain kalau diputar itu bisa menghasilkan listrik. Lah, mutarnya bisa pakai air, bisa pakai angin ya. Pembangkit listrik tenaga bayu PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Loh, di Sulawesi sekarang ya, pembangkit listrik tenaga angin. Ya. Ya, kincir angin ini akan memutar generator dan ini menghasilkan listrik yang besar juga ya. Di beberapa belahan dunia, di negara-negara Eropa terutama ya, Cina juga, India juga ya. Nah, ini sudah porsi listrik dari tenaga bayu ini besar ya. Di Jerman itu lebih dari 60% itu dari tenaga angin. Apalagi Belanda yang merupakan negara kincir angin itu pasti mengembangkan teknologi ini. Nah, perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut, temukan 8 kata yang tersembunyi dalam kotak. Kotak-kotak tersebut terdapat pada bacaan di atas, cara mendatar, menurun, dan diagonal. Ya, bisa mendatar, menurun, diagonal itu miring. Ya. Ya, berikan tanda jika sudah menemukannya yang ada hubungannya dengan energi tentu saja ya. Nah, di sini belum sudah ketemu energi. Ergi ya, bukan energi ini. Kalau mau energi semuanya dari sini. Energi ya. Ya, kita lihat yang mendatar dulu. Apa ini? XTPK geperse bukan, amkine cer bukan. Netegi bukan, Gilkar bukan, Iva waduk. Nah, ini waduk. Nah, ada di sini waduk. KBRPG di atasnya, cek lagi ya. Kincir. Oh, ini ada kincir, ya ampun, hampir saja nggak kelihatan. Kincir, makanya ada yang nggak serk gitu ya. Kegeperso bukan, bukan ada. Nah, oke, kita ke bawah lagi. NSTPK next bukan, XT Om bukan, B bukan, Cik bukan, tidak ada ini. KB FMBKT bukan. Coba lalu turun. Ya,
Atau dari kiri kanan ya, coba aja turun. Eksanogin angin, ada angin. Kemudian apa ini? Listrik. Nah, di sini ada kata listrik. Nah, ketemu ya. F K R K S C B T G, bukan, tidak ada ini. R K kin kit, bukan Zephyr, bukan, tidak ada. Generator. Nah ini panjang ya. Generator I C D D D P P M K F, jelas bukan. M P apa? Pil ilpu, bukan ini. Ilpu Wempen, bukan. GRR K G K R N R GSB, bukan, nggak bisa dibaca itu. Pesem wik fenik, tidak ada. Yok sik, oksigen, oksigen. Nah, ketemu ya kata yang bisa kita kenali. Sekarang miring, coba yang miring atau diagonal. Eken, ate, no, GK, KG, ndak ada. X, B, apa ini? B, C, berada, YTS, WR, GIRPS, nggak bisa. CRVA, DLR, ya, nggak ada miringnya gini. KGE, FOMPUM, nggak bisa. VIBES, nggak bisa. CRTNYI, nggak bisa. GKWRNG, nggak bisa. Nah, kok nggak ada? Coba miringnya ke sini. PO, GES, MRSS, IPRI, gak bisa. GIG, RECIGNY, EKNP, gak bisa. Apa ini? DUK, gak bisa ini. Gak bisa. Vieduken, gak bisa. TKTR do, nggak bisa. MIBA, nggak bisa ya. Nggak bisa. NLVOKTP, nggak bisa. GIS, nggak bisa. Nggak ada yang miring ya, nggak ada yang miring. Paling tidak, bukan tidak ada ya, Pak Ali tidak bisa menemukan. Kalau kalian bisa menemukan, coba aja diketik ya. Bagian mana ya? Tidak ada. Oke. Ya, tulis 5 informasi tentang sumber energi pada Wacana halaman 32 sampai 34. Nah, 32 sampai 34 kita cari ya. 32 sampai 34. Mana 32? 32 ya, mulai sumber ini. Nah, ini adalah udara, tentang PLTA ini ya, sama tenaga angin ya. Coba kita tadi tulis 5 informasi tentang sumber energi pada Wacana. Oke. Yang pertama, informasi apa yang kita dapatkan di paragraf pertama ya, 32, mulai 32 ya. Adalah yang pertama, ada informasi tentang nama PLTA dan lokasinya ya. Nama PLTA dan lokasinya. Nama PLTA dan lokasinya. Yang kedua, informasi apa yang kita dapatkan, kita cari. Nah, sumber energi.
Mulai halaman 32. Oh, ini mulai air, angin dan adalah sumber energi ini ya. Air dan angin adalah sumber energi mulai situ. Ya. Jadi saya mundurkan sedikit aja. Kita nyari informasinya. Saya tadi mulai bukan 32 tapi 33. Ya, kita per ini aja. Ini. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga ya air yang bergerak ya memiliki energi kinetik yang bisa kita rubah menjadi listrik ya. Air bendungan bisa kita alirkan ya menjadi bisa kita alirkan dan energi kinetiknya dirubah menjadi energi listrik dan energi kinetiknya kita rubah menjadi energi listrik. Sebenarnya Pak Ali ingin menulis selain merupakan sumber energi bagi tubuh, ya, air juga bisa menghasilkan energi listrik, tapi nggak pas ya. Berarti itu agak misleading atau kurang pas secara keilmuan. Jadi air itu bukan sumber energi. Kalau air gitu aja ya, menjadi sumber energi kalau dia mempunyai suhu tinggi atau bergerak. Ya. Nomor 2, udara yang bergerak atau angin yang bergerak ya, kita sebut atau angin. Ya, energi kinetiknya juga bisa dirubah menjadi energi listrik. Kinetiknya juga bisa dirubah menjadi energi listrik. Yaitu informasi berikutnya. Kemudian informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Alat untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik adalah generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Terus kita tadi yang keempat adalah nama pembangkit listrik tenaga air dan lokasinya. Kita ada informasi seperti itu ya. Nama pembangkit listrik tenaga air dan lokasinya. Ya, terus yang kelima, Sulawesi ya. Di Sulawesi terdapat pembangkit listrik tenaga angin. Ya. Nah, di sini Sulawesi tadi ya. Pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia di Sidrap. Ya. Pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap. Tulisnya Sidrap gimana? Jangan sampai salah ya. Sidrap Sulawesi Selatan kalau nggak salah satu. Coba Sidrap Sulawesi Selatan, sudah benar ya? Sidrap Sulawesi Selatan. Pakai P ya, Sidrap Sulawesi Selatan. Pakai huruf besar ya, Sulawesi Selatan. Oke, lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat ya. Gerak air dapat menghasilkan
energi listrik, ya. Kita pakai yang C, ya, energi listrik. Kemudian kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan tenaga listrik, ya. Saya pakai warna biru, menggerakkan generator, ya, E, yang akan membangkitkan listrik. Air adalah contoh. Nah, ini bukan hanya air, ini keliru, diulang-ulang, ya. Air yang bergerak, ya. Air adalah yang bergerak, ya. Ini nggak cocok Pak Ali, bergerak seharusnya. Kalau air saja bukan sumber energi lah, ini diulang-ulang ini. Air adalah contoh, di sini harusnya sumber energi, ya, B, tapi ini nggak cocok, ya. Air, saya tambahkan air yang mengalir, ya. Air yang mengalir adalah contoh sumber energi. Jadi jawabannya yang B. Energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir, energi kinetik, ya, energi kinetik. Oke. Saat bernapas manusia menghirup, ya, oksigen, ya, menghirup udara, dan udara yang dimanfaatkan adalah oksigen. Jadi oksigen adalah bagian dari udara yang kita hirup, ya, D, ya. Sini D. Oke. Cuman di sini saya ulang lagi, ya, air ini sebenarnya bukan sumber energi, ya. Air yang mengalir baru, atau air yang panas itu sumber energi. Oke, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup, ya. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, ya. Namun sumber energi tersebut terbatas persediaannya, ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi, ya, menggunakan seperlunya, menggunakan energi seperlunya. Ya, lakukan wawancara dengan temanmu. Pilihlah satu orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Ya, laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa santun. Ya, tampillah dengan percaya diri. Ya, harus percaya diri, ya. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa mengingat kembali kosakata tentang energi. Kemudian orang tua meminta siswa berlatih kalimat dari kosakata tersebut secara lisan. Misalnya, ya, kita harus menghemat energi, ya, itu berhubungan dengan energi, ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda saat benda tersebut bergerak, termasuk angin dan air, misalnya gitu. Oke, pembelajaran 5 dan 6 kita akan bahas di pertemuan atau di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.